energi-energi yang negatif yang mungkin masih menempel di badan aku tuh kayaknya dihempaskan gitu loh. Karena kan memang ombaknya gede banget kan. Aku sempet terpental. Saya juga ada titisannya dari sana. Mungkin zaman leluhur saya juga kurang paham, makanya sama Romo dibolehkan untuk menggunakan baju warna hijau. Malam satu suro yang dijalani Baby Faye terasa berbeda. Ia datang ke gerbang Istana Gaib Ratu Selatan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Menjelang tengah malam, sebuah upacara sakral digelar di tepian pantai. Suasana terasa sangat mistik saat tiba-tiba ombak laut sangat besar datang mengepas pantai. Lantas, apa yang dirasakan Baby Faye selama ritual? Benarkah ada suasana batin yang bergejolak? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke Pelabuhan Ratu Sukabumi, Baby Faye membawa niat untuk melakukan ritual khusus malam satu suro. Dipandu Romo Bodianto Aji, Baby Faye tidak seorang diri, melainkan bersama rombongan dalam jumlah banyak. Semua ingin memasuki gerbang bulan suro yang sakral dengan melakukan upacara khusus sekaligus menyapa Kanjeng Ratu Kidul dari pintu gaib Pelabuhan Ratu. Hai Ganjil Misteri, aku Baby Faye. Jadi malam ini aku mau ngerayain dan ritual malam satu suro di pantai Pelabuhan Ratu bersama Romo. Ayo kita samperin Romo ya. Persiapan untuk ritual ini kita sudah ada mau mempersembahkan beberapa barang-barang persembahan ya. Ya seperti pisang raja, buah-buahan, ada bunga itu sudah malam. Ini kita ada buah-buahan ini tapi belum digelar ya. Belum digelar. Ini kan buah-buahnya nih. Belum digelar. Nanti semua di sini nanti ada sirih, bunga sedap malam. Menjelang tengah malam, ritual dimulai. Setelah menggelar semua sesaji, membakar dupa, kemudian merapal doa-doa, Romo Aji memulai upacara wingit malam satu suro. Baby Faye yang baru pertama kali ikut ritual terlihat khusyuk. Ia duduk di pasir tepi pantai sambil memejamkan mata, menghadap laut lepas. Hanya gemuruh ombak yang seperti memberi bingkai keheningan malam sakral satu suro. Jadi Baby Faye ikut Romo. Iya, ada Baby Faye. Malam satu suro di sini. Iya, ada Baby Faye. Jadi dia akan ikut ritual pada pertama kali dia mengikuti ritual kita ini satu suro. Dan ini baru pertama kalinya semalam waktu malam satu suro itu aku ritual bersama Romo juga. Jadi yang aku rasakan adalah lebih hati
terutama lebih nyaman, lebih tenang. Sebelum ritual selesai, prosesi puncak ditandai dengan datangnya gulungan ombak yang sangat besar. Bukan ketakutan, para peserta ritual malam satu suro justru menyambutnya karena itulah pertanda doa-doa mereka telah menyentuh langit. Ombak besar menurut Romo Aji sengaja dikirim penguasa Laut Selatan untuk membasuh tubuh para peserta ritual, sekaligus menandai bahwa mereka diberkahi. Biasanya itu hanya sisi komunikasi aja. Dengan komunikasi kita mencoba, Bu, kita ingin mengadakan ritual. Lalu saya minta tolonglah diberkati atau di blessing umat kita dengan Ibu mendatangkan ombak yang cukup besar agar mereka bisa mengenai seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki gitu. Yang aku rasakan adalah kayak energi-energi yang negatif yang mungkin masih menempel di badan aku tuh kayaknya dihempaskan gitu loh, karena kan memang ombaknya gede banget kan. Aku sempet terpental ngedorong ke badan aku. Ritual malam satu suro selesai, tapi perjalanan spiritual Baby Faye dilanjutkan ke sejumlah titik mistik di kawasan Karanghawu, Pelabuhan Ratu. Lantas, apa saja yang dilakukan? Benarkah Baby sempat duduk di kursi karang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ritual malam satu suro memang bukan upacara sakral yang biasa-biasa saja. Romo Aji bahkan harus menyiapkan sesaji yang sangat lengkap agar prosesi kontemplasi di malam sangat mistik itu berjalan lancar. Semua sesaji dipersembahkan kepada Kanjeng Ratu Kidul yang pada malam satu suro diyakini hadir menemui mereka yang melakukan perenungan-perenungan spiritual. Biasanya kita memberikan persembahan berupa buah-buahan, pisang, kemudian ada bunga melati, ada sirih komplit, terus ada kelapa hijau, ada telur ayam kampung biasanya ya. Lalu kita membakar dupa. Dupa itu kan kalau kita secara tradisi mengatakan kayak semacam untuk menyambung doa. Kemudian sedap malamnya nanti setelah kita ritual upacara pembacaan doa selesai, kita bawa ke laut untuk dipersembahkan kepada Bunda Ratu sebelum kita mandi. Ya, larung koin itu sebagai simbolik aja. Jadi uang 500-an kuning itu ada 18. Lalu kita larung di laut itu, kita pikir begini, kekayaan laut itu kan lebih besar dari bumi. Banyak sekali yang dihasilkan, bahkan minyak bumi dihasilkan dari laut. Nah, lalu kita dengan melarung 18 koin kuning itu kan melambangkan duniawi, emas, agar umat-umat kita ini bisa sukses di dalam usahanya, dalam kerjanya gitu. Tidak hanya sesaji yang komplit yang disiapkan Romo Aji. Selesai ritual, Baby Faye juga mengenakan busana kebesaran penguasa Laut Selatan berwarna hijau. Jika sementara orang pantang memakai warna hijau, Baby Faye justru diniscayakan oleh sebab ia merupakan titisan Kanjeng Ratu Kidul. Ini ada komando dari Romo karena beliau bilang kalau saya juga ada titisannya dari sana. Mungkin zaman leluhur saya juga kurang paham, makanya sama Romo dibolehkan untuk menggunakan baju warna hijau. Ketakutan sih enggak ya, cuman saya
lebih niatnya aja. Saya kesini kan niatnya bukan untuk menantang kan. Saya untuk bersilaturahmi karena ini adalah hari satu suro. Jadi itu semua tergantung dari pikiran dan niat orang sih, bukan karena pakai baju hijau terus nggak boleh ke pantai. Itu menurut saya sih tergantung dari orang yang mempunyai niat. Dengan memakai kebaya warna hijau yang berhias roncian melati di kepala, Baby Faye melakukan perjalanan ritual ke pesanggrahan Dewi Mayang Sari Nagasari di Karanghau, Pelabuhan Ratu. Perjalanan akan kita lanjutkan ke petilasannya Dewi Mayang Sari. Dewi Mayang Sari di sini ya. Kemudian di situ juga ada yang disebut dengan karang kursi. Batu karang yang berbentuk kursi, di mana dulu tempat Bapak kita Presiden Soekarno, Bapak Presiden kita Soekarno yang dulu itu pernah mungkin tempat hening lah kayak kita di situ ya. Dia pas menghadap ke arah pantai gitu. Ya, Mayang Sari. Mayang Sari itu petilasannya di sini. Beliau ada hubungan mungkin dengan kerajaan Pajajaran lah. Siang hari pada tanggal 1 Suro, Baby Faye melanjutkan ritualnya di kawasan Karanghau. Lantas, apa saja yang dilakukan? Benarkah ada bisikan gaib saat duduk di batu karang kursi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan menuju pesanggrahan Dewi Mayang Sari Nagasari di Karanghau termasuk tidak mudah. Menanjak dengan jalan yang tidak lurus. Terdapat sejumlah titik mistik yang dikunjungi Baby Faye, termasuk sumur 7 yang sangat sakral sebagai tempat bertetira. Salah satu sumur yang paling sering disinggahi peziarah adalah sumur nomor 4. Kita udah sampai di sumur 7 Karanghau. Karanghau. Pelabuhan Ratu. Iya. Ya, Jadi nanti kita akan meninjau ke sana sumurnya. Ini sumur-sumurnya. ini Ya. sumur-sumurnya. Nah, nomor 1 sana, 2, 3. Nah, ini yang lebih terkenal adalah sumur nomor 4. Yang lebih terkenal itu sumur nomor besar. 4. Kenapa Romo? Jadi di sini katanya ada untuk lebih ke pengasihan dan juga kejayaan. Lalu mereka mandi di sini ada malam-malam tertentu. Tapi terutama biasanya malam Jumat Kliwon deh. Yang lebih ramai di Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Lalu mereka tabur bunga. Ritualnya mereka masuk ke dalam sumur. Mereka harus menyelam, kemudian berdoa. Muncul lagi, jalan terus ke sana. Kira-kira 3 atau sampai 7 kali dan tidak boleh nengok ke belakang. Langsung naik setelah selesai. Dari sumur 7, perjalanan menuju pesanggrahan masih harus melewati tempat sakral bernama Batu Karang Kursi. Kawasan ini termasuk yang beraroma mistik sangat kuat karena konon pernah menjadi tempat Bung Karno bersemadi. Meski dengan sangat hati-hati, Baby Faye mencoba duduk di Batu Karang Kursi yang langsung menghadap Laut Selatan. Jadi sekarang kita sudah sampai lagi ke Karang Kursi. Ya, jadi sebelum kita ke Petilasan Mayang Sari, kita melewati namanya Karang Kursi. Batu karang yang berbentuk kursi. Jadi aku ingin mencoba duduk di Karang Kursi karena udah jauh-jauh ya. Kalau nggak sampai mencoba duduk di Karang Kursi ini, rasanya kayak sia-sia banget gitu.
Sampai di pesanggerahan, aura metafisika semakin kuat. Baby Faye masih sempat melengkapi sesaji dengan membeli bunga 7 rupa. Kemudian dipandu masuk dan melakukan doa-doa yang panjang. Ritual diakhiri dengan menabur bunga serta berdoa di sebuah pusara yang diyakini merupakan makom Dewi Mayangsari Nagasari. Pesanggerahan, bukan makam ya. Bukan makam loh, pesanggerahan. Makomnya. Makom. Masalah makom itu kosong. Pesanggerahan itu petilasan. Petilasan Ibu Ratu sama Ibunya Mayangsari Nagasari. Itu sejarahnya begitu. Gitu ya. Tempat tinggal sanggerahannya di sini. Di sini. Kalau kuasai pantai selatan ya di negara laut selatan. Iya. Ya, Ibu Mayangsari ajudannya. Kangjeng Ratunya Mas Dewi Roro Kidul. Tuh, Ajudannya. Ajudan ke-1-nya. Ajudan 1 Mayangsari. Banyak itu sampai 41 kan anak buahnya. Oh, ajudan Seperti 41. Dewi Kami Banyak. salah satunya ini gitu. Salah satunya ini yang paling dekat, yang paling dekat dengan Ibu Ratu ya. Ibu Ratu ya. Aparawat Doli Gunung Bintaro sekarang Hawkala Ratu. Kayang bermangsa Cemenggala alias Raden Syahid Muhammad Cinta. Kayang Gendrak Kusuma, Kayang Gelak Patang Cinta, Raden Syahsan Hati. Kakang Gendrak Dimas Dewi Kidul Kayaknya. Malam 1 Suro yang gawat karena sangat mistik dilewati Baby Faye di pantai Pelabuhan Ratu. Suasana sakral terasa sejak sore hingga tengah malam di saat memasuki tanggal 1 Suro. Semogalah Suro tahun ini menjadi awal perjalanan kebahagiaan hingga tutup tahun nanti. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.